Selamat malam segenap jemaat Karambe. Sebelum kita beristirahat, mari kita menghadap Tuhan. Kita memuji memuliakan Tuhan, berdoa, bersyukur atas segala tuntunan penyertaan Tuhan lewat sabda dan doa pada malam hari ini. Dengarkanlah pujian ini, kita memuji memuliakan Tuhan. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, pencipta cakrawala. Segala serafim kerubim pujilah Dia, besarkanlah namanya. Bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Puji Dia wahai mentari, wahai bulan, sembahlah Dia terus. Dan wahai bintang-bintang terang yang gemerlapan, muliakan penciptamu. Bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mendengarkan firman Tuhan dari Injil Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-43 sampai 45. Sebelum saya baca, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Segala puji syukur kami persembahkan kehadirat-Mu, ya Allah Bapa di sorga. Malam hari ini, sebelum kami beristirahat, kami datang menghadap hadirat-Mu. Bahkan malam ini ya Tuhan, kami akan dengarkan satu bagian firman Tuhan. Kami memohon tuntunan kuasa Roh Kudus, sehingga kami boleh memahami kebenaran firman Tuhan ini dan boleh menjadi pegangan yang kokoh dalam menjalani kehidupan kami ya Tuhan, secara khusus pada malam hari ini. Kami datang kepada Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Firman Tuhan dari Injil Lukas, pasal yang ke-6, ayat yang ke-43 sampai ayat yang ke-45, firman Tuhan. Demikian, karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Sebab setiap pohon dikenal pada buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Demikian firman Tuhan, segenap jemaat Karambe. Berbahagialah jika firman ini senantiasa menjadi pegangan yang kokoh dalam menjalani kehidupan karunia Tuhan. Amin firman Tuhan. Ibu bapa, saudara-saudara segenap jemaat Karambe. Malam ini kita sungguh bersyukur Tuhan telah menuntun menyertai kita dalam sepanjang aktivitas kita hari ini. Dari pagi sampai saat ini, kita melakukan berbagai-bagai hal. Dan kita amini bahwa Tuhan senantiasa bersama dengan kita. Melalui perikop firman Tuhan ini dari 3 ayat yang kita baca, memberikan kita satu perenungan untuk kita renungkan, menaruh firman dalam hati. Umparina
kadana puang. Ibu bapa, saudara-saudara segenap jemaat dan kita sekalian. Ada ungkapan lazim, dalamnya laut dapat diukur, dalamnya hati siapa tahu. Memang kita tidak tahu pasti isi hati seseorang dan pikirannya. Tetapi untuk mengetahui seseorang, kita harus melihat dari perbuatan atau tutur kata dari seseorang. Ini setidaknya menjadi penanda untuk mengetahui isi hati, untuk mengetahui karakter, dan untuk mengetahui siapa kita sebenarnya. Kalau hatinya berisi kebaikan, maka tentu yang nampak dalam perbuatannya juga adalah kebaikan, sukacita, ya, dan membawa damai sejahtera. Sebaliknya, jika yang dihasilkan adalah kejahatan, maka kita bisa mengatakan hatinya dipenuhi kejahatan. Melalui firman Tuhan ini, Yesus memakai ilustrasi pohon dan buahnya untuk membedakan manakah yang sejati, manakah yang palsu. Dalam ayat yang ke-43 dikatakan, tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Mungkin demikian juga orang baik akan menghasilkan perbuatan yang baik, karena di dalam hatinya terdapat kebaikan, terdapat sukacita, terdapat kasih. Sedangkan orang jahat hanya melakukan kejahatan karena di dalam hatinya dipenuhi kejahatan. Ayat 45 menjelaskan bahwa hati seperti tempat menyimpan segala hal yang baik, tetapi bisa juga hal-hal yang jahat. Orang mengeluarkan hal yang baik dari hatinya, yang baik pula demikian juga orang mengeluarkan hal yang jahat dari perbendaharaan yang jahat. Ya. Kadang-kadang budaya kita melegitimasi hal-hal yang jahat. Misalnya, pada saat ada upacara-upacara, kegiatan-kegiatan, biasanya yang terungkap jika kita melakukan kegiatan adalah kata-kata kotor. Iya. Ataupun kita melakukan ritus-ritus, padahal kita ini orang-orang yang telah ditebus oleh Tuhan Yesus. Mengapakah ungkapan-ungkapan kotor dan kata-kata kotor itu menjadi, dan kadang-kadang kita katakan itu hal yang biasa, itu lumrah di daerah kita. Padahal kita tahu bahwa siapakah kita ini? Kita ini adalah orang yang telah percaya kepada Yesus Kristus. Kita orang ini telah dikuduskan dari kenajisan. Oleh sebab itu, mari ibu bapak saudara-saudara kita menahan diri kita. Ya. Sebagai murid Kristus, dengan apakah kita dikenal? Tentu dari buah-buah perbuatan yang kita hasilkan. Memang kekristenan yang sejati memancar melalui perbuatan. Banyak orang yang mengaku Kristen tetapi buahnya berbeda. Karena itu penting sekali untuk menjaga hati. Bagaimana? Caranya adalah menaruh firman Tuhan dalam hati kita. Caranya adalah senantiasa membaca dan berdoa kepada Tuhan, supaya kita dimampukan untuk menjalani kehidupan karunia Tuhan. Ibu bapa, segenap saudara-saudara, kita adalah orang-orang yang telah ditebus, telah menjadi ciptaan baru. Roh Kudus akan menolong untuk terus bertumbuh dan menghasilkan buah yang baik. Mari kita bertutur kata yang merupakan pancaran daripada kehidupan kita. Mari kita menjadi berkat karena Kristus telah menebus kita. Kristus telah menopang kita. Kristus telah menyucikan kita. Mari kita pikirkan hal-hal yang baik. Baik itu melalui perkataan, perbuatan, dan tindakan kita. Amin. Pujian ini mengaminkan firman Tuhan.
kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut, asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara kita berdoa. Kita bersyukur atas tuntunan penyertaan Tuhan. Juga kita berdoa semoga malam hari ini kita senantiasa boleh nikmati dan besok kita boleh bangun dengan tubuh yang penuh dengan keberkatan. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami persembahkan kehadirat-Mu, ya Allah Bapa di sorga. Malam hari ini kami datang menaikkan puji dan syukur kami atas segala tuntunan penyertaan Tuhan dalam sepanjang satu hari ini. Kami boleh beraktivitas dan melakukan segala pekerjaan kami semata-mata oleh karena kasih Tuhan. Sebelum kami beristirahat pada malam hari ini, untuk memulihkan seluruh tubuh kami datang kepada Tuhan, memohon, menaikkan syukur, bahkan menyerahkan seluruh keberadaan hidup kami. Biarlah firman-Mu yang telah kami dengarkan ini menjadi perenungan, sehingga kami senantiasa menjadi berkat, baik itu melalui perkataan, perbuatan, dan seluruh kehidupan kami. Karena itulah yang Tuhan inginkan. Malam ini ya Tuhan, kami berdoa untuk seluruh anggota jemaat-Mu. Topang tuntun sertai pada malam hari ini, sehingga boleh menikmati malam ini bersama dengan keluarga-keluarga mereka di rumah mereka masing-masing. Kami juga berdoa ya Tuhan, untuk kegiatan-kegiatan dan rencana-rencana kehidupan kami ke dalam tangan-Mu kami serahkan. Bila Tuhan senantiasa bersama dengan kami. Juga kami berdoa untuk beberapa anggota jemaat-Mu yang sementara bergumul oleh karena sakit, penyakit, dan dalam masa-masa pemulihan. Tuhan senantiasa hadir menguatkan, memampukan mereka ya Tuhan, sehingga boleh pulih, boleh sembuh, dan kembali ke tengah-tengah kehidupan mereka. Juga ya Tuhan yang sementara dalam duka cita kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan senantiasa topang tuntun, berkati, dan semuanya ya Tuhan, boleh kuat dalam menghadapi duka cita. Secara khusus kami boleh bersyukur bersama dan keluarga besar Bapak Pendeta Daniel Payung Alom, yang tadi sore telah memakamkan orang yang telah mereka kasihi. Dan biarlah keluarga senantiasa dikuatkan dan hiburkan. Dan mungkin setelah selesai seluruh rangkaian acara ya Tuhan, mereka akan kembali ke kehidupan mereka masing-masing. Topang tuntun sertai dalam setiap kehidupan mereka. Juga ya Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak kami yang sementara memasuki masa-masa libur. Tuhan senantiasa menopang, menuntun, memberkati, sehingga boleh menikmati liburan ini bersama dengan keluarga mereka ya Tuhan. Dan mereka aminkan bahwa Allah tidak pernah meninggalkan mereka. Kami berdoa untuk seluruh majelis gereja, pendeta, penatua, dan diaken. Tuhan senantiasa anugerahkan kesehatan, kekuatan, sehingga boleh merasakan kasih dan anugerah-Mu. Bahkan mungkin ada beberapa anggota jemaat dan majelis gereja yang tidak bersama dengan kami di jemaat oleh karena keluar. Ada yang urusan kantor, urusan keluarga, Tuhan senantiasa topang tuntun sertai. Demikian juga ya Tuhan kami berdoa untuk seluruh pengurus OIG, Tuhan senantiasa topang tuntun berkati, sehingga boleh menata pelayanan di setiap OIG dan boleh membangun iman mereka.
Juga ya Tuhan, kami berdoa untuk panitia pembangunan, secara khusus para tukang yang sementara bekerja, Tuhan senantiasa topang tuntun, sehingga semuanya ya Tuhan boleh melakukan pekerjaan mereka ya Tuhan, dan satu saat gedung gereja ini boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan atas semua yang Tuhan sudah boleh nyatakan bagi kami. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, segenap jemaat Karambe. Dan biarlah malam ini ya Tuhan boleh menjadi berkat bagi kami, dan besok kami boleh bangun untuk menikmati kasih karunia Allah dan menyongsong peluang-peluang anugerah yang Tuhan anugerahkan. Inilah doa kami Tuhan, inilah syukur kami, inilah permohonan dan kerinduan-kerinduan kami. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Demikianlah ibadah kita pada malam hari ini. Selamat malam, Tuhan memberkati kita semua dan selamat menikmati malam ini.